Institute for Policy Studies mencoba meluncurkan sebuah buku yang kita beri judul 100 Janji Jokowi JK. Jadi mungkin nanti para hadirin beberapa bisa mendapatkan buku ini dari panitia. Buku 100 Janji Jokowi JK ini merupakan kompilasi dari media cetak dan media elektronik serta dari visi misi Bapak Jokowi JK yang diserahkan kepada KPU Komisi Pemilihan Umum pada saat kampanye lalu. Buku ini berisi janji-janji yang disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi dan Pak JK, gitu ya, sebagian besar oleh Pak Jokowi. Dan saya kira sudah saatnya kita sebagai bangsa untuk mencatat janji-janji pemimpin kita. Bukan hanya presiden sebetulnya, tapi juga mungkin menteri-menteri, anggota DPR, termasuk seperti saya juga, gitu ya, janji-janjinya supaya semua rakyatlah yang mengontrol, gitu. Ketika rakyat tidak lagi mengontrol apakah wakil-wakilnya di DPR, termasuk ya pemimpinnya, presiden dan lain-lain, ini akan membahayakan karena kadang-kadang orang itu sudah di atas lupa dengan janji-janjinya. Terbitnya buku ini menurut saya menjadi salah satu momentum supaya para pemimpin kita yang berjanji, dalam hal ini Pak Jokowi JK, ya harus kita dukung, merealisasikan janji-janjinya, membuktikan janji-janjinya, supaya janji-janji itu betul-betul dilaksanakan. Karena janji-janji yang ada di dalam buku ini sebenarnya bagus. Karena misalnya mau memberi 1,4 miliar per desa, akan memberi rakyat miskin 1 juta per keluarga. Kemudian janjinya lagi memberi berapapun anggaran pendidikan yang dibutuhkan, menghapus ujian nasional, nah ini pro kontra, membuka 3 juta lahan pertanian baru, terus membangun 10 pelabuhan baru, banyak sekali. Yang kita catat kurang lebih 100. Jadi kalau kita absen, kita sebut satu persatu, janjinya itu sebagian besar adalah janji yang bagus-bagus. Nah, janji yang bagus-bagus ini jangan sampai, karena waktu kita tuh sangat terbatas, 5 tahun itu sangat pendek, jangan sampai ini tidak terrealisasi. Kemudian ada tarik-menarik juga berbagai kepentingan politik. Ya, ini kan hak prerogatif, tapi ini kita tidak menghakimi, tetapi kita hanya menyampaikan. Jokowi berjanji akan mengangkat Menteri Pendidikan dari PGRI, itu ada di dalam buku ini. Karena yang tahu masalah pendidikan dasar adalah guru. Faktanya Menteri Pendidikan bukan dari PGRI, tetapi dari tim sukses, ya itu. Jokowi berjanji untuk tidak akan menghapus subsidi BBM. Faktanya ada rencana untuk menaikkan segera harga BBM. Jadi ada beberapa, saya kira ini catatan-catatan, kita ingin menyukseskan dan mendukung semua janji-janji yang sudah diucapkan ini. Dan saya kira buku ini antara lain sebagai catatan ini bisa untuk menagih janji dari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Ya khusus terkait dengan kenaikan BBM, ya saya kira ini juga sesuatu yang perlu ditanggapi karena sekarang ini harga BBM di seluruh dunia sedang turun. Karena harga BBM turun dari 90 sekarang tinggal menjadi $82 per barrel, ya. Sementara yang dianggarkan di dalam APBN kita itu 105, jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya seharusnya BBM itu bukan naik, tapi malah seharusnya turun, gitu ya. Sehingga kalau pemerintah melaksanakan kenaikan BBM, ini baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ada kenaikan BBM dilakukan ketika harga minyak dunia turun. Biasanya kenaikan BBM ketika harga minyak dunia naik di atas 10% dari harga yang dianggarkan di dalam APBN. Jadi misalnya sekarang yang dianggarkan APBN itu $105 per barrel. Harga misalnya sudah mencapai 115. Itu sangat wajar kalau harga BBM naik. Tapi kalau harga BBM justru turun dan lebih kecil jauh ketimbang harga yang dianggarkan di dalam APBN, maka itu pasti akan menimbulkan pertanyaan, kenapa harus menaikkan BBM ketika harga turun? Jadi kita ingin Pak Jokowi dan JK, pemerintah itu kita beri kesempatan untuk berbuat dan bekerja semaksimal mungkin, merealisasikan janji-janji dan bukti-buktinya. Saya kira itu dari saya. Ya, bahwasanya tadi yang pernah disampaikan oleh Pak Fadli bahwa buku ini hadir sebagai pegangan bagi kita bersama untuk sama-sama mengawal, mencatat mana janji Pak Jokowi yang terrealisasi dan mana yang belum. Tentu Institute for Policy Studies memiliki niat positif ya untuk bisa sama-sama mengawal jalannya pemerintahan Jokowi JK.
Yang kedua, kesempatan kedua akan saya berikan kepada Ibu Nurul Arifin. Beliau juga sudah banyak pengalamannya di pemerintahan, di DPR, dan saya pikir sangat penting pandangan Ibu Nurul Arifin mengenai kehadiran buku 100 Janji Jokowi JK ini. Kepada Ibu Nurul kami persilahkan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebagai seorang politik, kita itu kalau berkampanye harus sebenarnya menahan-nahan mulut, ya. Jangan terlalu menjual sesuatu yang secara, ya barangnya kagak ada gitu. Barangnya kagak ada pertama, kemudian itu masih angan-angan. Dihitung pun belum, ya. Terus tiba-tiba menjanjikan satu hal misalnya tadi, setiap satu keluarga akan diberikan, satu keluarga miskin akan diberikan anggaran 1 juta rupiah gitu. Itu bisa nggak? Duitnya dari mana? Ya, dari mana coba duitnya? Dari langit, ya kan kayak gitu. Ini saya mengutip semua yang faktual yang memang diucapkan pada waktu kampanye presiden. Kalau lagi kampanye itu adalah janji, janji itu adalah hutang. Janji ke-90, perangkat desa menjadi PNS. Jumlah PNS ini udah banyak, anggaran pun banyak makan di situ ya. Kalau sekarang perangkat desa jadi PNS, apakah negara ini sanggup untuk mengeluarkan beban anggaran buat menggaji PNS? Ya, ini kita tunggu nih. Ya, malah mau moratorium kabarnya kata Menpan, kan gitu kan? Jadi ini kontradiktif gitu. Tidak mengangkat PNS selama 5 tahun ya Pak ya. Ini malah di sini mau mengangkat PNS, perangkat desa dijadikan PNS. Itu kontroversial lagi. Nah, yang tadi yang Bung Fadli juga bilang menurunkan harga sembako. Itu kontradiktif. Sekarang BBM dibilang tidak akan mencabut subsidi. Tapi isunya bentar lagi naik. Tadinya kan awal November, katanya akhir November, mungkin awal Desember, itu kagak tahu lah. Tapi dengan dinaikannya harga BBM, mungkin nggak sembakonya turun? Kagak mungkin ya. Jadi bohong nggak nih? Kok bisa ya? Mudah-mudahan ya, kita nggak suzon deh. Mudah-mudahan Bapak Presiden ini tidak banyak bohongnya, ya. Bisa merealisasikan apa yang menjadi janji-janji kampanyenya semasa dulu mencalonkan diri jadi presiden. Waktu saya datang juga saya nggak yakin ini Jakarta, jadi jalannya tanah. Kalau mau jalan ke sana nyebrang, tinggal di Jakarta Timur harus keluarnya ke Jakarta Selatan. Kalau masuk Rindam, kadang lagi baik hati dikasih keluar, kadang nggak baik hati susah keluar. Memang Bang Fadli, saya perlu sampaikan di sini memang tinggal jembatannya itu yang terkatung-katung. Jadi mereka kalau naik motor ke pasar Minggu harus turun motor, jadi didorong karena masih pakai bambu ya Pak ya. Jadi ini yang membahayakan sekali, padahal ini Jakarta. Kalau saya kaitkan dengan janji Pak Jokowi atau janji Pak Ahok gitu yang pernah menjanji mau membangun jembatan itu, atau janji dalam buku ini dia akan memperbaiki Jakarta dengan cara lain, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menikmati dalam waktu dekat. Ya Bu ya? Ini kita bicara tentang tokoh yang jadi Presiden RI, ya kan? Beliau ini datang ke istana membawa 50 kodok. Saya nggak tahu apa kodok hijau, apa kodok buduk yang dia bawa. Dan saya nggak tahu apa kegunaannya dia membawa 50 kodok. Itu dia bawa dari Taman Surapati. Jadi 18 bulan kurang lebih di Taman Surapati, tuh kodok hidup 50. Begitu dibawa ke istana, tempo 3 hari itu kodok mati. Istana Negara yang dulu disebut Resweg itu adalah kampung Betawi yang dinamakan Kampung Tibo atau Tebo. Tibo itu adalah ahli spiritual Betawi. Ahli spiritual Betawi zaman itu sebelum datang agama Islam dibilang Tibo atau Tebo. Itu kampung mereka yang dijadikan villa lalu jadi istana. Istana Resweg itu dia nggak pernah didiami oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dendels dia tinggal di Departemen Keuangan sekarang. Raffles dia tinggal di Bogor. Kemudian gubernur setelah itu sampai dengan Carda menyerah kepada Jepang, itu dia hanya menjadikan istana untuk menerima tamu dan upacara. Zaman merdeka, Bung Karno baru tahun 52 masuk istana. Jangan salah, sebelumnya dia tinggal di Pegangsaan Timur.
tempat itu diberesin dulu oleh dukun Betawi namanya Rahim, orang Roksi, yang dikenal sebagai dukun Alip. Baru dia masuk. Sampai dia keluar lagi. Pak Harto nggak semenit tidur di istana. Nggak semenit. Dia tidur di cendana. Jadi luar biasa. Saya lihat Pak Jokowi tinggal di situ. Ya kan? Sebab itu daerah spiritual. Spiritual Betawi tinggi, nggak bisa digebah sama dukun Jawa. Kagak bisa, nggak bisa. Ya kan, sama itu leluhur orang sini, ya kan, nggak bisa dukun Jawa main gebah-gebah aja, apalagi digebah pakai kodok, bisa. Iya, bisa apanya Messi. Artinya si halus nih, si halus bisa tersinggung, gila gue mau diadu sama kodok, dia bisa marah, makin marah dong dia merasa dia dihina dia, diadu sama kodok, yang bener aja. Nah kalau buat saya melihat ini janji yang 100 juga ya untuk pengetahuan mereka yang studi politik, ini terutama penting. Bagaimana perilaku politisi Indonesia, terlalu gampang dia berjanji. Buat saya dijanjin kartu Indonesia Pintar saya kagak doyan, karena dari SD sampai saya lulus universitas saya kagak bayar sekolah. Zaman Bung Karno nggak bayar barang sepeser. Waktu universitas juga kagak bayar. Nah jadi buat apaan kartu Indonesia Pintar zaman udah begini? Ya kan, zaman dulu, zaman Bung Karno kan nggak ekspor minyak, kagak bayar sekolah. Yang saya kepengen Jokowi bagi-bagi kartu Indonesia Kaya. Nah itu baru asik. Kalau kita kaya, kesehatan otomatis kita bisa urus, ya kan? Bukan saja kita berobat di Singapura, itu rumah sakit di Singapura kita beli. Oke. Ya kan? Kita beli di rumah sakit, ya kan? Jadi penting ini. Jadi jangan terpukau. Katanya nanti kalau BBM sebelum naik kita udah bagi-bagi tuh Indonesia Pintar, Indonesia Sehat kata dia. Ya bakal apa? Tetap kita kagak kaya. Kemarin kan datang Menlu Cina. Menlu Cina hanya kohawi, ya kan? Ngai bantu Indonesia. Tapi lu orang bantu Cina. Kan gitu, bantu Cungkok itu ada. Kemarin Cungkok meminta supaya dia bebas di dalam nih Bu, saya ngomong Inggris dikit ya, tadi kan Ibu udah kebagian ya. Sekarang saya buat yang hadir yang lain. Cina merencanakan apa yang dia namakan Silk Road Economic Belt. Silk Road Economic Belt itu adalah daerah lintasan Cheng Ho. Cheng Ho itu saya heran. Cheng Ho juga heran bahwa dia diaku Islam. Dia bukan Islam. Dia bingung Cheng Ho. Daerah ini dulu dilintasi oleh Cheng Ho karena Cheng Ho itu diutus oleh Kaiser dari dinasti Tang supaya mengkontrol armada dagang Tiongkok. Armada dagang Tiongkok banyak yang hilang. Itu waktu Laut Jawa dikuasai oleh Singasari. Dan juga yang sekarang dinamakan Alki 1, alur laut kepulauan Indonesia 1 yaitu Selat Sunda, itu juga dikuasai oleh Singasari. Lalu Selat Malaka itu Singasari sampai dengan Majapahit masih ikut kontrol. Nah dia mau masuk kemari, Cina. Dia janji kami akan bangun infrastruktur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi semuanya asal Indonesia masuk ini. Kalau kita masuk di sini, Amerika nggak akan tinggal diam. Karena Amerika berkepentingan dengan Global Maritime Axis. Ini kalau kita mengoke ini, dan kemarin Jokowi memberi respons, saya akan buka pintu. Kalau ini dilaksanakan, itu yang saya katakan nggak akan lama. Karena menurut US scientist di dalam Eurasia, dia mengatakan pelaksanaan dari Global Maritime Axis itu jikalau perlu dengan kekerasan. Kita tidak bisa mengatakan netral. Ini bukan era politik. Ini adalah era geoekonomik bipolarism. Bukan Cold War. Kita bisa bikin non-blok Pak Karno. Sekarang nggak bisa.
kecuali kita kembali ekonomi kita zaman Ken Arok. ASEAN itu rata-rata akan ikut kepada Trans-Pacific Partnership Amerika Serikat. Indonesia diharapkan ikut kepada Meksiko, Indonesia, Nigeria dan Turki sebagai blok ekonomi menghadapi BRICS. Nah, di sini yang saya heran, kenapa itu Menlu Cina ketemu presiden oke, kok dia nggak ketemu rekanannya sama Menlu Indonesia? Ini nggak lazim di dalam tradisi diplomatik. Seorang Menteri Pertanian datang dari luar menemui presiden, setelah itu dia ketemu mitranya sebagai reply person dia, yaitu Menteri Pertanian host country. Itu kan nggak ditemuin. Ini nggak lazim. Jadi ini negeri sebenarnya mendidih keadaannya. Kita belum tahu apa respon Amerika Serikat terhadap pertemuan kemarin. Ini akan serius. Kita lihat Burkina Faso. Afrika, Cina udah dihabisin. Jadi cita-cita dia Silk Road Economic Belt in Asia itu akan mimpi saja. Karena di Afrika dia sudah disapu. Di mana dia mau main? ASEAN juga susah. Harapannya Indonesia. Karena itu, karena cuman Indonesia yang memberi respon, maka berarti ini poros Jakarta Peking yang lagi dipersiapkan. Cina tidak pernah sukses menggerayangi Indonesia sejak 1293 era dia menyerbu Singasari, era Jaya Katuang, kemudian dia dilibas oleh Raden Wijaya. Dia gagal juga tahun 65. Sekarang Cina mau ulang lagi, dia boleh lihat apa hasilnya. Jadi sebenarnya ini bukan situasi sesantai seperti awal dari saya bicara. Saya meminta kepada rekan saya Fadlizon yang kebenaran membidangi ini supaya dipertanyakan persoalan ini. Ini adalah persoalan yang serius. Tentu kita akan lihat perubahan-perubahan di dunia. Menteri Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat nyaman dengan pemerintah Thailand sekarang. Itu pemerintah militer, jangan salah. Ya kan? Al-Sisi joget dia, santai dia memimpin sekarang. Egypt, Burkina Faso juga tentara. Jadi semuanya sekarang tergantung kepada KMP. Saya walaupun saya cuma SMS-an sering dengan Fadli, tapi bertemu belum. Jadi saya memberikan wasilah di hadapan umum. Ini adalah pertama adalah selamatkan Indonesia. Yang keduanya adalah harus betul-betul dijaga bahwa kita tidak bisa menghindar di dalam era economic bipolarisme ini untuk berpihak, tapi jangan salah milih pihak, ya kan? Jangan salah milih pihak. Kenapa milih Cina? Urusannya jadi panjang nanti kita, ya kan? Dan ini supaya DPR memanggil Menteri Luar Negeri. Apakah dia tahu pertemuan itu? Ya kan? Bisa juga dia nggak tahu. Bisa juga dia nggak tahu. Ini kan mekanisme kementerian sekarang berbeda, pemerintahan sekarang. Dia tahu atau dia tidak tahu, dia harus memberikan penjelasan apabila dipanggil oleh DPR. Apa maksudnya Indonesia terlibat di dalam apa namanya itu Maritim Silk Road Belt, Economic Belt. Kenapa Indonesia melibatkan diri di situ? Itu bukan persoalan yang sangat sederhana sekarang. Jadi pemerintah Indonesia yang sekarang harus jelas apa yang dia bicarakan dengan Menlu Cina kemarin. Itu harus dijelaskan kepada rakyat. Kita ini bukan orang geblek. Apalagi saya dari kecil di Jakarta, saya belum pernah tinggal di Udik. Kagak bisa saya digeblek-geblekin orang. Ini kita tahu, ini lu bikin pertemuan ini bakal apaan, kan begitu. Jadi karena itu saudara-saudara, kita berharap kepada KMP menyiapkanlah leadership yang di-oke oleh masyarakat internasional, bukan saja di-oke oleh internal KMP. Pak Prabowo saya kira oke punya sebagai pemimpin. Dahsyat. Tidak benar orang mengatakan Amerika nggak demen Pak Prabowo, itu nggak benar. Nggak benar. Jadi menyiapkanlah satu leadership yang diterima oleh masyarakat internasional, ya kan?
bukan leadership yang agak sedikit main mata, mau bikin jembatan Selat Sunda, pasti itu tidak akan diterima. Jadi siapkanlah yang benar, kepemimpinan yang benar untuk Indonesia. Kita nggak tahu sewaktu-waktu. Karena saya itu waktu sebagai akhir kalam, biasa kalau pagi-pagi tanggal 1 Oktober 65, pagi-pagi selalu saya dengan ayah saya duduk berdua, minum kopi, baca surat kabar, dengar radio. Itu waktu kita kaget, ini pengumuman apaan? Untung umumkan Dewan Revolusi kan gitu. Ya saya nggak mau juga satu hari saya minum kopi, ya kan, sama mantu saya, ya kan, tahu-tahu saya dengar siaran radio yang bunyinya semacam itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara masih ada waktu kan Pak ya? Bang Ridwan, Bu Nurul ya. Kita mungkin buka tanya jawab satu sesi, mungkin 3 penanya. Terlebih dahulu, 2 laki-laki. Kita punya satu catatan yang sangat serius Pak Fadli John dalam kesempatan ini, mohon untuk disampaikan ke teman-teman di DPR. Jadi catatan yang pertama tentang aparatur yang bersih tadi, itu faktanya tidak terbukti. Kemudian BLBI harus segera diselesaikan, ini karena banyak menguras juga energi yang tidak pernah terselesaikan oleh zaman Megawati. Dan yang terakhir, yang catatan dari Babe ini serius sekali untuk dibedah di DPR. Kalau perlu kami sebagai akademisi akan mengawal itu. Kami juga punya data-data terkait dengan hal itu dan kami siap untuk menyampaikan, karena ini bukan untuk kepentingan sekelompok orang, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam buku ini saya belum ketemu, sebenarnya Pak Jokowi ini untuk realisasi 100 janji ini butuh berapa dananya? Dan ketersediaan dana hingga saat ini ada berapa? Dan kira-kira potensi dari 100 janji ini yang akan terrealisasi itu ada berapa janji gitu? Saya yang hanya minta mudah-mudahan wakil-wakil kita di DPR, MPR ini membawa aspirasi kita ke depan 5 tahun. Jadi saya mohon bapak-bapak yang di DPR, Mbak Nurul selalu baik, ramah, mudah-mudahan lah dikawal betul-betul ini Jokowi ini. Saya ingin melihat beliau-beliau ini memang membela rakyat. Ditambah lagi tadi itu ulasan daripada babe kita Ridwan Saidi, agak merinding sih dengarnya gitu Bi, gimana gitu ya, masa depan kita sepertinya agak-agak rancu gitu loh. Kalau kita pikir sejarah dulu itu kita sampai bisa menguasai ke Indochina, Champa, Kamboja, belah kita tuh Bi ya. Dulu kita punya maritim kuat sekali gitu loh. Terus saya ingat tadi juga Pak Haji Sanusi menyinggung masalah kampung kami gitu loh. Jadi dengan kehadiran Pak Fadli John ini kami harapkan juga ya mimpi kami jadi terrealisasi lah gitu Pak. Satu hal yang pesan daripada kawan-kawan di kampung ini untuk Pak Ridwan Saidi gitu ya, sebagai budayawan gitu Bi. Kampung kami ini yang namanya condet itu yang hijau cuma sini Pak. Bapak bisa lihat di citra satelit itu yang hijau tanya ya Kampung Poncol ini Pak. Condet sekitarnya hanya genteng dan atap gitu Pak. Gitu. Maksud kami itu mungkin dengan pengalaman Pak Saidi tadi itu bisa ditingkatkan gitu Pak kemampuan kampung ini gitu Pak. Sebagai cagar budaya atau apa gitu Pak ya. Barangkali nanti sesi jawabannya sekaligus penutup closing statement dari tiap-tiap pembicara. Namun tadi ada pertanyaan dari Mas Dimas dari tim IPS sendiri, apakah menemukan data berapa anggaran yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi untuk merealisasikan janjinya? Sepenelusuran kami tidak ada angka pasti yang diberikan oleh Pak Jokowi, namun memang ada capaian pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi Pak Jokowi mampu mencapai angka 7%, bahkan di beberapa berita juga sampai angka 8,5%, maka Pak Jokowi mengatakan bisa mengoptimalkan mencapai apa-apa yang sudah ditulis di visi misinya. Jadi itu statement yang ataupun informasi yang kami dapatkan, dan mengenai potensi dan berapa persennya juga dari tim sukses tidak menyatakan secara clear gitu ya. Sebab memang setelah kami lihat beberapa juga masih lack of argumentation, tidak ada penelaahan yang lebih detail, hanya sebatas ceplosan-ceplosan Pak Jokowi ketika kampanye di lapangan, seperti itu.
Kalau saya mungkin jawab yang teman-teman di Poncol ya. Jadi tadi lebih jawabnya lebih pada nasional tatarannya. Tapi kalau DKI saya paham betul sebetulnya sejak Pak Jokowi jadi gubernur sama seperti sekarang tiba-tiba dia terbitin kartu Jakarta Sehat, terus Indonesia Sehat. Tapi tiba-tiba juga laporan BPK menyatakan indikasi korupsi. Dan mudah-mudahan ini nggak kejadian, karena di DKI kejadian. Pasti jadi gubernur, tiba-tiba diluncurin sebuah produk, ternyata produk itu di laporan BPK, laporan tahunan APBD, semuanya terindikasi korupsi. Bukan kata kita, tapi kata laporan BPK 2013 APBD-nya. Mudah-mudahan enggak buat yang sekarang ini, mudah-mudahan enggak. Ya, saya ingin merespon satu hal yang tadi disampaikan oleh wartawan dari TV One ya, soal apakah realisasi dari kampanye itu jika tidak janji kampanye jika tidak direalisasikan apakah ada sanksinya gitu kan. Nah, di dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pilpres itu tidak ada. Kemudian di peraturan KPU itu pun tidak ada. Kalau di Perpu Pilkada itu disebutkan dilarang berkampanye dengan memfitnah dan sebagainya. Tapi soal janji kampanye yang tidak direalisasikan itu tidak diatur sama sekali. Mungkin ini masukan yang bagus juga, ya, masukan yang bagus juga buat nanti teman-teman di Komisi 2 untuk menjadi input jika ada revisi Undang-Undang Pilpres itu. Kan kemarin masa saya di sana tidak sempat karena terlalu banyak undang-undang diproduksi. Jadi mudah-mudahan janji-janji yang hanya janji palsu bisa ada sanksinya, gitu. Nah, saya hanya menghimbau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang saya cintai, kita harus belajar menjadi masyarakat yang cerdas politik, jangan hanya mengunyah janji-janji dan melupakan ketika kemenangan itu sudah didapat dan kita ditinggalkan semua. Ini apa? Ketika kita mengasah otak kita dan ingatan kita supaya tetap cerdas, maka nanti presiden-presiden kita tidak bisa asal-asalan menjual janji-janji politiknya. Begitupun dengan para caleg-calegnya, begitu. Jadi terus tagih janji itu, jangan cepat lupa. Apalagi oleh uang 50.000, 100.000, mungkin nanti 2019 jumlahnya udah 200.000, jangan mau dibeli ingatan kita oleh uang yang hanya untuk makan sehari itu. Tapi yang paling penting jadilah kita manusia yang cerdas, supaya kita tidak ditipu oleh janji-janji palsu. Kan sekedar tambahan saja, yang paling penting itu memori kolektif, jadi ingatan kita bersama, supaya ada pembelajaran, jangan sampai orang mengumbar janji tetapi tidak ada sanksi atau tidak ditagih. Walaupun sebenarnya secara politik kalau orang yang sudah sering berdusta ya jangan dipilih lagi kan, kira-kira begitu. Misalnya apakah kepala desa, wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, ya termasuk presiden gitu ya. Selanjutnya mengenai anggaran dari janji-janji ini juga menarik ya. Saya kira ini juga ide bagus, mungkin masukan kepada kawan-kawan di IPS supaya dibuat kira-kira kalau janji ini direalisasikan butuh berapa sih? Misalnya membangun 50.000 puskesmas, berapa biaya untuk membangun 50.000 puskesmas gitu ya? Berapa biaya untuk membangun 10 pelabuhan? Jadi nanti tiba-tiba akan keluar kira-kira angkanya seperti apa itu dan dari mana? Nah, ini yang saya kira sebagai penelitian lanjutan. Kalau sekarang ini kan baru sekedar satu kompilasi, satu potret dari apa yang sudah dijanjikan dari kata-kata Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sendiri, yang kita tentu akan kita tagih ya. Mengenai Kampung Poncol sendiri, kalau misalnya nanti perlu jembatan itu nanti kita fasilitasi, dukung bersama-sama melalui mungkin Komisi 5 ya, diajukan nanti ya, mudah-mudahan tidak akan ada masalah karena kebetulan Ketua Komisi 5 rekan saya sendiri dari Partai Gerindra gitu ya, ketuanya. Jadi dan juga teman-teman yang lain. Jadi mungkin diajukan saja, nanti kita fasilitasi, kita diajukan, nanti kita kerjakan, kita coba dan insya Allah sih bisa berhasil, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada masyarakat di Kampung Poncol. Ini mungkin satu enklave kebudayaan juga di sini ya, Bang Ridwan. Bisa salah satu potret mungkin Jakarta yang selama ini sudah jarang gitu ya, karena kan Jakarta makin lama juga makin mahal ya Pak ya. Kemudian belum lagi ditambah NJOP yang bisa naik dengan begitu cepat ya.
Akhirnya Jakarta ini seolah-olah hanya untuk orang yang punya kekuatan uang gitu. Dan ini yang saya kira mungkin semangat gotong royong di sini, mungkin budaya yang ada di sini juga perlu dipelihara gitu. Dan saya yakin bisa menjadi satu program atau proyek percontohan juga untuk kampung-kampung yang lain gitu ya. Di saat kita begitu deras diterpa globalisasi yang tadi diceritakan oleh Bang Ridwan, ini kan globalisasi itu begitu keras karena memang di dalam globalisasi itu siapa yang kuat dia yang menang. Ya sama, karena yang namanya resources sangat terbatas, sumber daya alam terbatas, semua sangat terbatas. Jadi siapa yang kuat dia yang menang. Dan saya yakin di Indonesia ini kita harus bekerja dan berjalan di atas kepentingan nasional. Nah mudah-mudahan pemerintahan sekarang ini betul-betul bekerja untuk itu. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa betul-betul lebih baik ke depan. Saya kira itu sekedar tambahan dari saya, dan buku ini hanya menjadi satu catatan awal dari semua janji-janji yang sudah disampaikan, dan marilah kita kawal bersama, kita dengan positif gitu ya, positive thinking, dan kita juga tidak ada ingin untuk menjegal atau memboikot dan sebagainya, tetapi kalau dia kerja bagus kita dukung, kalau kerjanya tidak bagus kita koreksi, kalau ada program-program yang pro rakyat kita dukung. Tapi kalau program-program itu merugikan rakyat, merugikan kepentingan nasional, merugikan kepentingan kita bersama, ya marilah kita sama-sama kita tolak, kita koreksi. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya mau menjawab soal Global Maritime Axis. Oleh Presiden diterjemahkan sebagai poros maritim. Saya tidak tahu apa aksis dapat diterjemahkan begitu saja dengan pengertian poros. Lalu di dalam elaborasinya lagi lebih kacau. Bahwa Global Maritime Axis itu adalah sebuah konsep tentang security, tentang keamanan. Bukan konsep tentang ubur-ubur seperti sekarang diterjemahkan, atau ikan ketang-ketang, ikan pala timah, ya kan. Makanya ada Menteri Kelautan yang tahu-tahu kunjungan pertama dia ke Pangandaran. Laut Selatan itu kurang bagus untuk menangkap ikan. Kenapa dia ke situ? Karena gelombangnya luar biasa hebat. Global Maritime Axis bukan soal ikan. Lalu dibuat Menko-nya dari FAO, seorang petugas organisasi internasional. Siapa itu Indroyono Susilo, kan dia dari Itali, dievakuasi kemari Menko Maritim. Kementeriannya cuma satu, Menteri Kelautan, mau dimasukin ESDM. Padahal kan minyak bukan cuma di laut, di darat juga ada. Lalu entah jadi apa enggak tahu itu. Akhirnya cuma satu biji. Jadi ini terjemahan yang keliru dari pengertian masyarakat internasional tentang Global Maritime Axis. Yang keduanya yang saya lihat bahwa akan ada juga remote sensing melibatkan lembaga penerbangan dan antariksa nasional untuk melihat ikan. Jadi itu costly, betul ya kan, nangkep ikan dengan biaya yang saban hari kita lihat pembesar-pembesar pada kasih keterangan tentang apa namanya, bagaimana ikan, masalah sumber-sumber kelautan itu yang tidak menghitungkan duitnya dari mana. Bung Fadli mengatakan di dalam APBN harga minyak per barrel dipatok 105 US dollar. Sekarang di pasar dunia 82 US dollar, dan ini akan anjlok lagi tatkala 2015 Shell gas dari North Atlantic masuk pasar dunia. Itu bisa adem puluh, bisa balik lagi ke harga zaman King Faisal perang minyak, yaitu 32. Jadi bisa dibayangkan jika dikonversi kepada rupiah, kita punya penerimaan yang merosot, nggak bisa bakal bayar gaji pegawai, nggak bisa. Apalagi mau bikin puskesmas 50.000 dan sebagainya, itu nggak bisa. Saya bukan nakut-nakutin. Babisha, kata orang Egypt, berterus terang. Itu kolom yang dibuat puluhan tahun oleh Hasanin Haikal di dalam Al-Akhbar Kairo. Jadi saya hanya ingin berterus terang. Apa persoalan bangsa?
supaya orang itu sadar bahwa pemerintah ini telah salah membuat tafsir tentang Global Maritime Access. Dia tafsirkan itu sebagai ubur-ubur, bukan urusan ubur-ubur. Itu salah. Kenapa itu ditafsirkan jadi bikin Menteri Kelautan, bikin Menko Maritim, itu salah. Jadi harus dikatakan itu supaya kita mendidik bangsa. Jangan bangsa tiap hari dibohong-bohongin. Selama masa kampanye sebelumnya kita lihat bagaimana bangsa itu dibilang ini hebat, ini Obama, ini adalah segala macam tokoh-tokoh dunia dipersamakan kepada dia. Sekarang orang yang ngomong persamakan nyerang karena kagak duduk di kabinet. Kita nggak boleh begitu. Kita berpendapat dengan jujur. Jadi sekianlah daripada saya, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, panjang umur Tuhan kasih ya. Ya, badan sehat ya, itu nggak Bu ya. Duit juga boleh juga dah ya kan, adalah kartu Indonesia kaya mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan Saidi, Bapak Fadlizon Wakil Ketua DPR RI, Ibu Nurul Arifin, dan Bapak Dewan, Bapak Haji Sanusi, dan para tokoh masyarakat di Kampung Poncol. Saya tidak akan menyimpulkan, dan sekali lagi terima kasih kepada tim riset Institute for Policy Studies dan semua pihak yang mendukung atas terbitnya buku 100 Janji Jokowi JK. Semoga buku ini memberikan manfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wakil rakyat yang merakyat.